Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara seputar knowledge management Dengan narasumber Bapak Dede Sulaiman, Sarjana Ekonomi selaku General Manager di perusahaan PT Sari Takagi Produk Industri Manufaktur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Luna Heriani. saya Muhammad Maulana Rabbani. Nama saya Nabila Zakianti. Nama saya Muhammad Abdul Qadir. Nama saya Kezia Mauren Masinambo. Nama saya Muhammad Gazi Al-Ghafaru. Saya Nabila Waida Zatira dan Saya Nabila Intan Maharani Dari kelas C Prodi MSDMA. Politeknik Setiawan Jakarta. Berikut wawancara yang akan kami laksanakan. Ya, nama saya Dede Sulaiman. Saya bekerja di PT Sari Takagi Elok Product. Itu perusahaan Jepang. Industri manufacturing untuk pembuatan part-part untuk penunjang otomotif, khususnya untuk mobil. Customer perusahaan saya itu untuk di Toyota, Honda Prospect Motor itu mobil Honda, Mitsubishi kayak Expander, terusnya Pajero dan Daihatsu. Jadi perusahaan ini sudah berdiri sejak 1997. Posisi saya sebagai General Manager untuk membawahi penjualan, pembelian, dan production planning. Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Waalaikumsalam. Bapak. Ya, Apa kabar, Pak? alhamdulillah baik. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik, pertama-tama kami sangat berterima kasih untuk waktu yang bisa Bapak luangkan. Pada saat ini, Bapak juga bisa berkesempatan bergabung dengan kami dari kelompok 1 di mata kuliah Knowledge Management dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Indriani, yaitu Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Baik, sekarang kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya Kezia Mauren Masinambo, selaku moderator di sesi wawancara saat ini. Dan lanjut ke teman-teman berikutnya. Saya Luna Heriani. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Gazi Al-Ghafaru. Nama saya Muhammad Abdul Qadir. nama saya Nabila Zakianti. Nama saya Nabila Waida. Saya Nabila Intan Maharani. Saya Baik, Maulana Rabbani, Pak. Salam kenal semuanya ya. Salam kenal. salam kenal Bapak. Halo, salam kenal Bapak. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, Ya, kita langsung saja ke sesi wawancara bersama Bapak Dede Sulaiman, Sarjana Ekonomi, yang terhormat selaku General Manager di perusahaan PT Sari Takagi Elok Produk di Industri Manufacturing. Baik, berikutnya saya serahkan kepada teman-teman penanya ya. Kepada waktunya dipersilakan. Terima kasih Kezia. Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan nih seputar knowledge management atau manajemen pengetahuan di perusahaan Bapak. Saya ingin bertanya, apakah dalam perusahaan tempat Bapak bekerja terdapat manajemen pengetahuan? Jika ada, bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan dan manajemen pengetahuan seperti apa yang diterapkan, Pak? Boleh dijawab dulu aja, Pak. Ya, pastinya di setiap perusahaan, manajemen perusahaan itu wajib hukumnya ya, karena itu untuk pengontrol
supaya roda perusahaan itu berjalan dengan baik dan terkontrol dengan baik. Pastinya itu harus ada. Jadi untuk pelaksanaannya pastinya kita membuat semacam KPI, Key Performance Indicator untuk perusahaan. Jadi setiap perusahaan di perusahaan saya itu akan ada namanya KPI. KPI itu masing-masing departemen, masing-masing divisi itu akan pastinya akan membuat masing-masing. Nah, dari KPI tersebut itu akan ada semacam kontrol dan action plan-nya supaya activity plan yang dijalani oleh masing-masing divisi itu terkontrol dan terarah. Apabila tidak tercapai, itu pasti mereka akan membuat countermeasure untuk penyelesaian yang akan tertunda tersebut. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak Didi. Ya. Apakah knowledge sharing dalam manajemen pengetahuan di perusahaan Bapak dapat mempengaruhi kinerja pegawai? Ya, itu pasti sekali. Karena sebelumnya pada saat kita merekrut karyawan, itu pastinya kita mencari SDM yang betul-betul knowledge terkait dengan perusahaan kita ataupun produk kita itu betul-betul minimal mereka mengetahui generalnya. Supaya apa? Supaya pada saat masuk ke perusahaan kami itu betul-betul yang sudah mengetahui dan sudah ada knowledge terkait dengan bisnis yang kita jalani. Jadi knowledge perusahaan ini tidak hanya pada saat perekrutan, tetapi pada saat kita di saat divisi masing-masing itu pasti ada training terkait knowledge masing-masing divisi, karena masing-masing divisi itu ya balik lagi tadi ada KPI, pastinya supaya KPI itu tercapai pasti ada knowledge-nya. Nah, knowledge-nya itu diterapkan oleh siapa? Oleh pimpinannya masing-masing. Supaya apa? Supaya terarah, terukur, dan terkontrol dengan baik. Kak, saya boleh nanya nggak, Pak? Mohon maaf. Boleh. Lu misalkan Bapak sebagai manajer, Pak. Misalnya pegawainya males. Lu solusi Bapak gimana ya, Pak? Oke. Itu pertanyaan bagus. Jadi gini, setiap perusahaan, setiap divisi pasti ada namanya SDM yang dalam tanda kutip ya kurang peduli. Intinya SDM yang kurang peduli itu pastinya merugikan dirinya sendiri dan pastinya merugikan perusahaan. Karena perusahaan di sini profesional. Perusahaan pasti menggaji SDM tersebut dengan profesional. Nah, dari situ perusahaan menuntut SDM tersebut supaya bekerja dengan baik, sesuai dengan SOP, sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh pimpinannya masing-masing. Apabila SDM ada yang tidak baik atau tidak mengikuti rule, itu pastinya pertama kita coaching. Jadi pendekatan secara personal. Nah, dari pendekatan secara personal itu diketahui kenapa sih anak ini atau member ini tidak sesuai dengan SOP atau rule yang ada di divisi atau di perusahaan tersebut. Dari situ apabila dalam coaching tersebut tidak berhasil, kita ada langkah selanjutnya, yaitu kita arahkan terhadap tugas-tugas yang deadline-nya betul-betul sesuai. Misalkan saya kasih tugas ke Kezia di email itu harus, misalkan di surat, kamu harus selesai tanggal 20 due date-nya ini. Nah, apabila tidak terselesai, itu nanti kita akan memberikan sanksi misalkan teguran secara lisan dulu. Apabila tugas-tugas yang lain tidak selesai juga, itu baru kita akan ajukan teguran secara tertulis. Dari situ akan terarah. Kalau misalnya memang member ini tidak bisa juga
kita secara halus, secara dibina itu memang tidak bisa juga. Nah, pendekatannya itu secara persuasif. Jadi betul-betul kita pasti ada rule-nya masing-masing perusahaan, karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan pun tercantum tidak serta-merta kita mengeluarkan si orang tersebut yang betul-betul sudah tidak kooperatif lagi. Itu pasti kita ada satu divisi yang namanya kalau di saya itu divisi Kaizen. Jadi kalau dia nggak nurut juga, kita pindahkan ke divisi Kaizen yang pekerjaannya notabene hanya sebatas nggak terlalu penting-penting amat. Nah, dari situ dia masih nggak bisa juga, masih nggak nurut juga, barulah kita adakan PHK SP3. Seperti itu. Untuk divisi Kaizen yang tadi itu, kira-kira itu sudah setelah berjalan sekian lama itu seberapa berpengaruh sih Pak? Maksudnya apakah 50% atau lebih dari karyawan biasanya akan meningkatkan kinerjanya ketika dipindahkan ke divisi tersebut gitu Pak? Jadi gini, kalau di divisi Kaizen itu serta-merta nggak mesti orang tersebut dia akan ikut aturan yang ada. Tetapi di divisi Kaizen itu dilihat dari kinerja orang tersebut dia cocoknya ke arah mana. Nanti kalau misalkan cocoknya misalkan ke bagian warehouse atau bagian produksi, baru kita salurkan. Kalau misalkan memang orang tersebut tidak bisa lagi, ya dalam kurun waktu 3 bulan itu kita akan study lagi, kita akan cek lagi orang tersebut capability atau tidak tetap di perusahaan kami.